warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvani Merayu dengan NIM 21140404015. Di sini saya akan melafalkan dan menafsirkan hadis ke-7 tentang nikmat yang disia-siakan untuk memenuhi tugas hadis terbawi dengan dosen pengampu Dr. Zuhaldi MKG. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ni'matina maghbunun fihi ma kasirun minan nasihatu wal faragu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hadis ke-7, yaitu nikmat yang disisiakan, di mana hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mana Rasulullah SAW berkata, ni'matani, dua nikmat, maghbunun, jadi lalaikan atau disisiakan, fihima, pada atau kepadanya, kasirun, banyak, min nas, dari manusia, as-sihatu, kesehatan, yaitu kesehatan, wal faraq, dan kesempatan. Jadi hadis ini itu ada dua sebuah nikmat yang disisiakan, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan manusia tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, bahkan menyia-nyiakannya. Di sini Rasulullah SAW menyuruh untuk menjauhi sifat mengabaikan nikmat ini. Tentunya juga memerintahkan menggunakan nikmat ini dengan baik, dan Nabi juga mencela orang-orang yang mengabaikan nikmat ini. Nikmat tersebut bukanlah nikmat yang dikhususkan, tapi nikmat yang sudah seharusnya atau sepatutnya begitu, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan banyak dari manusia yang terjebak dalam kesalahan, yaitu menyia-nyiakan nikmat Allah yang penting ini. Mungkin disebabkan karena salah satu karakter manusia, yaitu mencontoh atau meniru. Jadi orang yang mencontoh orang lain termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah ini. Tadi kan jadi dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, di mana zaman sekarang banyak orang-orang menyia-nyiakan dua nikmat tersebut. Akan menghitung nikmat yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak? Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mayoritas manusia banyak tertipu jika Allah memberikan nikmat, padahal nikmat yang diberikan akan dipertanggungjawabkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmunya, di manakah ia mengamalkan, hartanya bagaimana cara ia mendapatkan dan ia infakkan, dan mengenai badannya, di manakah ia usangnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ingatlah bahwa 4 hal di atas akan ditanya kelak pada hari kiamat, yaitu umur, ilmu, harta, dan badannya. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan nikmat tapi tidak ia gunakan untuk taat, maka itu adalah sebuah musibah. Sebagaimana perkataan Abu Hazim dalam Hilayatul Auliya, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada dua nikmat yang manusia lalai darinya. Nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Itu yang pertama, itu kan kesehatan. Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tidak gunakan kesehatan untuk taat namun untuk maksiat. Sementara di luar sana ada sebagian orang ingin melakukan ketaatan namun tak mampu melakukannya dikarenakan sakit yang diderita. Padahal badan sehat akan ditanyakan digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis ilmu atau mendatangi tempat-tempat maksiat? Barulah tersadar ketika terbaring lemah tak berdaya karena sakit, sehingga sesal pun tak terelakkan. Contoh nikmat sehat. Ketika diberi kesehatan, ia tidak makannya terlambat, sering begadang, makan makanan cepat saji. Jadi dia tidak mensyukuri nikmat kesehatannya, sehingga dia lalai untuk agar badannya ini sehat, atau kesehatan ini yang telah diberikan Allah itu tidak jaga ya sebaik-baiknya. Dia lalai dalam menjaga pola makannya, olahraganya, tidurnya, sehingga ia jatuh sakit. Ketika dia sakit, di situ baru ia teringat dengan Allah, dan dia teringat apa yang telah ia lakukan selama dia sehat. Dia tidak mempergunakan nikmat kesehatan ini. Ketika sakit, dia baru ingat Allah. Dia ingat kenapa dulu saya tidak kenapa saya dulu makannya tidak teratur, kenapa ketika saya sehat saya tidak melakukan sholat, kenapa ketika saya sehat saya tidak pergi sering ke masjid,
salat tepat waktu, mengaji. Kenapa ketika sakit saya merasa menyesal telah meninggalkan itu semua? Itulah manusia. Kemudian waktu luang atau kesempatan. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu betapa banyak manusia yang tersesali oleh waktu. Waktu hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan umur. Waktu ibarat pedang bermata dua, jika digunakan untuk kebaikan maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan maka dampak buruk akan terjadi kemudian hari. Betapa tidak, sebagian orang menghabiskan waktunya untuk maksiat, namun tatkala ia sudah senja maka akan menangisi masa tua yang karena ia tak menghabiskan waktunya dan umurnya untuk taat. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Rabbmu mengatakan, sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah atau nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Apakah kalian ingat dengan lagu Opik itu? Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Nah, pesan apakah yang bisa kita ambil dari lagu ini? Ya, pesan yang bisa kita ambil dari lagu ini adalah tentang bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu dengan hati, lisan, ataupun perbuatan. Bersyukur adalah cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, karena dengan mensyukuri segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang kepada Allah SWT. Bersyukur juga dapat diartikan dengan menerima segala nikmat yang telah Allah SWT berikan sebagai sarana ibadah dan menjaga diri dari segala macam bentuk maksiat. Allah SWT berfirman seperti yang sebelumnya, itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Tabrani, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, bahwa selama kamu mengingat aku berarti kamu mensyukuri aku, dan bila kamu lupakan aku berarti kamu telah menurunkai aku. Hadis Tabrani. Kemudian nikmat yang diberikan Allah SWT sejak kita lahir sampai sekarang tentu sudah begitu banyak, seperti yang tertuang dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nikmat Allah yang sangat banyak ini bahkan mustahil bagi kita untuk bisa menghitung setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hal ini tertuang dalam surah Al-Nahl ayat 18. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmatnya setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, setiap tahun, setiap saat selama kita masih diberikan hidup di dunia ini. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kita memejamkan mata untuk tidur kembali di malam hari. Alhamdulillah selalu dilimpahkan kepada kita, namun seringkali kita tidak menyadari nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang telah dibanjiri dan dilimpahi kenikmatan oleh Allah, kita harus selalu mensyukuri apapun yang telah Allah berikan. Ketika di pagi hari kita masih diberikan izin oleh Allah untuk menghirup udara pagi yang segar, dengan badan yang fit, dengan penuh semangat untuk menjalani aktivitas kita di pagi hari, itu merupakan kenikmatan yang terkadang dilupakan oleh manusia. Kondisi kita seperti ini mungkin saja dirindukan oleh orang-orang yang sedang diberikan ujian sakit kepala, yang hanya bisa terbaring di tempat tidur ketika kita masih diberikan izin oleh Allah untuk merasakan nikmatnya rasa makanan. Itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Bisa jadi hal ini sangat diinginkan oleh orang-orang yang sedang diberikan ujian sakit sariawan ataupun sakit gigi. Hal ini seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, perlindungan lingkungan. Artinya seorang mukmin sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun hal tersebut tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam bentuk materi saja, namun tetap diberikan waktu, ketenangan, kebahagiaan, memiliki keluarga yang selalu menemani dan mendukung setiap kegiatan yang kita
serta mempunyai teman-teman dengan lingkungan yang baik juga termasuk dalam nikmat Allah yang patut kita syukuri. Di luar sana juga banyak seseorang yang kehilangan ibunya waktu kecil, ayahnya yang ditelantarkan orang tuanya. Jadi bagi teman-teman yang masih punya keluarga yang lengkap, syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jangan kayak ketika ibu marah atau ketika dalam hal diberikan ini atau gara-gara hal sepele marah dan kayak menyesal telah dilahirkan atau apa. Seharusnya kita bersyukur. Banyak di luar sana yang masih menginginkan orang tua dan keluarga yang lengkap. Bisa kita bayangkan betapa tidak nyaman hari-hari kita tatkala kita sedang merasakan ketidaktenangan atau kebahagiaan. Tentu hal ini akan membuat kita tidak bersemangat dalam menjalani hari tersebut. Meski begitu, Allah akan selalu memberikan kenikmatan di balik kesusahan. Artinya, dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Dengan selalu bersyukur bisa membuat Anda merasa lebih tenang dan bahagia. Ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Contoh perbuatan mencerminkan rasa syukur kita nikmat kepada Allah. Yang pertama, meningkatkan ibadah. Bersyukur dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah sangatlah penting. Bagaimana tidak? Allah SWT telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan dan keberkahan dalam hidup kita. Sudah sepantasnya kita mensyukuri semua itu dengan meningkatkan ibadah kita. Memperbaiki ibadah seperti sholat tepat waktu, sholat dengan khusyuk, tadarus Al-Quran, setiap setelah sholat, berzikir, berpuasa di bulan Ramadan, seharusnya bisa kita lakukan. Kemudian berbuat baik dengan sesama. Berbuat baik dengan sesama sangat baik untuk dilakukan karena bagian dari akhlakul karimah dan sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat bekerja. Hal ini juga merupakan wujud dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai tubuh dan menjaga kesehatan. Mencintai tubuh dan menjaga kesehatan agar selalu sehat merupakan salah satu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita tubuh yang sehat, baik itu secara jasmani maupun rohani. Tubuh dengan anggota badan sempurna. Rasa syukur juga kita wujudkan dengan selalu mengonsumsi makanan yang halal dan sehat, tentunya dari rezeki yang halal, seperti yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kemudian bersedekah atau menyisihkan sebagian harta yang kita miliki merupakan bagian dari mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersedekah tidak harus dilakukan dengan pemberian jumlah banyak, tetapi sedikit pun tidak apa-apa asalkan ikhlas, tidak mengharap balasan ataupun pujian dari orang kita beri. Mungkin kemudian untuk kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu prinsip pendidikannya yaitu Allah mengingatkan manusia agar hidupnya susah gara-gara menyia-nyiakan nikmat adalah menikmat Allah, di mana berkaitan dengan prinsip pada dirinya sendiri dalam menggunakan nikmat Allah itu dengan baik. Jadi dalam pendidikan itu seperti nikmat untuk belajar, jadi kita gunakan nikmat itu jika kita dikesempatan bisa menempuh pendidikan, terimalah dan jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut, karena di luar sana belum tentu orang bisa merasakan apa yang kita rasakan seperti kuliah atau sekolah di sini, karena kebanyakan di mana di luar sana pasti banyak yang menginginkan sekolah ini, tapi karena tidak ada faktor ekonomi atau sesuatu yang tidak bisa mendukung dia untuk bersekolah. Jadi nikmatilah apa yang telah Allah berikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.